Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala at-taqwa khairaz zadi wal libas wa amarna an tazida biha li yawm al-hisab wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah rabbun nas wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mawsuf bi akmali sifatil ashkhas. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad kana sadiqul wa'd wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan makhluk, yang telah membebani berbagai perintah untuk dilaksanakan. Wabil khusus manusia yang memiliki fungsi ganda, selain sebagai ibadullah hamba, juga sekaligus khalifatullah, pengelola bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita senantiasa aturkan pada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariatnya, sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Kemudian mari kita senantiasa berupaya meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan takwa sebagai bekal abadi kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan juga takwa merupakan barometer seorang mukmin, seorang muslim mata Allah, kemuliaannya. Dan karenanya mari kita senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan tersebut. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tentunya salawat dan salam juga kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam serta keluarganya. Yang insyaallah beberapa hari ke depan kita akan merayakan satu momen yang abadi yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah yang ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu sifat tercela yang harus kita jauhi sebagai hamba, yakni adalah sifat ghibah. Yang lagi ada sifat yang dinamakan al-ghibah. Ghibah merupakan perilaku zalim yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut bahkan tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah
fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ikhwan a'azakumullah, siapapun gemar menceritakan atau menyebarluaskan kejelekan saudara muslim kepada orang lain akan diancam dengan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Bahaya ghibah dan hukum di dalam ajaran Islam. Di antara sekian banyak larangan Allah Subhanahu wa taala, ghibah atau bergunjing serta bergosip itu menjadi larangan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari umat muslim. Pasalnya, ghibah memang tak bisa dilepaskan dari lisan atau ucapan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah dijelaskan bahwa ghibah adalah menceritakan orang lain tanpa sepengetahuannya tentang sifat atau keadaan yang ada pada dirinya, yang seandainya dia mendengarnya pasti dia tidak menyukainya. Sementara apabila yang diceritakan tidak benar, itu namanya mengada-ada atau fitnah. Mengutip satu buku, satu kitab fikih bertetangga oleh Khatib Syamsuddin Ramadan An-Nawawi, beliau mengatakan dalam bukunya bahwa pada dasarnya ghibah adalah unsur-unsur yang dapat merusak hubungan, baik persahabatan maupun persaudaraan. Kepercayaan antar sesama akan runtuh jika kebiasaan ghibah ini terus dilakukan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lantas apa saja bahaya ghibah dan bagaimana hukumnya dalam Islam? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ghibah berhubungan erat dengan lisan sehingga dapat dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Apatah lagi dengan kebebasan dalam menggunakan medsos saat ini, semakin banyak orang yang membuka aib orang lain tanpa menyadari bahwa perbuatannya termasuk ghibah. Adapun bahaya ghibah di antaranya, yang pertama, akan dapat memecah belah keutuhan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Ghibah seringkali menjadi penyebab retaknya persaudaraan, persahabatan, bahkan kehidupan rumah tangga. Selain itu, ghibah juga bisa membuat jatuhnya harga diri seseorang serta rusaknya kepercayaan seseorang kepada orang lain. Akibatnya, hubungan yang tadinya dilandasi rasa percaya dan hormat satu sama lain berubah menjadi perselisihan, pertikaian, permusuhan, dan berujung pada memutus tali silaturahim. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, ghibah akan menimbulkan iri dan dengki dalam kehidupan. Seringkali seseorang menggibah orang lain dengan alasan iri dan dengki. Apalagi jika pergunjingan itu menyangkut kesenangan yang didapatkan oleh orang yang menjadi korban ghibah tersebut. Karena itu, ghibah bisa membuat sifat iri dan dengki semakin berkembang. Kemudian bahaya yang ketiga, bahwasanya ghibah itu akan dapat menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak produktif. Pada dasarnya, ghibah merupakan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Sekali lagi, bahwasanya ghibah merupakan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Waktu yang semestinya digunakan untuk beribadah ataupun melakukan perbuatan lain yang lebih produktif malah terbuang sia-sia. Kemudian bahaya yang keempat dan terakhir, yaitu dapat memicu tindakan prasangka dan adu domba. Hadirin rahimakumullah,
Tak jarang seseorang yang gemar mengumbar atau menggibah berusaha mencari bahan gibah dengan menyebarkan prasangka tidak berdasar. Hal ini yang bisa menjadi penyebab utama permusuhan. Dalam ajaran Islam, ghibah merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji. Mengutip buku Awas Bahaya Lidah oleh Abdullah Jarullah disebutkan bahwasanya ghibah diharamkan berdasarkan ijma dan termasuk dosa besar karena bisa mengakibatkan putusnya ukhuwah, rusaknya kasih sayang, timbulnya permusuhan dan tersebarnya aib. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan orang yang melakukan ghibah dengan orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Al-Hujurat surat 49 ayat 12. Hadirin rahimakumullah. Ternyata tak hanya berlaku bagi orang yang melakukannya. Sekali lagi, ghibah tak hanya berlaku bagi orang yang melakukannya. Orang yang sekedar mendengarkannya juga akan mendapat dosa besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Nawawi dalam Al-Azkar menyebutkan, ketahuilah bahwasanya ghibah itu sebagaimana diharamkan bagi orang yang menggibahi, diharamkan juga bagi orang yang mendengarkan dan menyetujuinya. Maka wajib bagi siapa saja yang mendengar seseorang mulai menggibahi saudaranya yang lain, yaitu untuk melarang orang itu kalau dia tidak takut kepada mudarat yang jelas. Dan jika dia takut kepada orang itu, maka wajib baginya untuk mengingkari dengan hatinya dan meninggalkan majelis tempat ghibah tersebut jika memungkinkan hal itu. Jika dia mampu untuk mengingkari dengan lisannya atau dengan memotong pembicaraan ghibah tadi dengan pembicaraan yang lain, maka wajib bagi dia untuk melakukannya. Jika dia tidak melakukannya, berarti dia telah bermaksiat. Alhamdulillah, semoga kita semua terhindar dari perbuatan tercela tersebut. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima ayatil hakim. Wa qul minna tilawatan innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa ihsani wa syukrullah wa taufiqi wa ihsani. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ta'ala ila ridwani. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Terima kasih. Amma ba'd fa ya ayyuhan nas taqullaha ma wa antahu amma nahnu an Allah amarakum bi ma'rufin nafsi wa sanna bi malaikatil kursi. Wa qala ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين اللهم عن الخلفاء الراشدين
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك والصبر، وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعن كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وأسوأ الفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا اندونيسيا خاصة من بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق والتوحيد القاطعين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان واجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يأتكم ولا ذكر الله إلا هو أكبر والله يعلم ما تصنعون.